6 Januari 786 Masehi adalah tanggal istimewa bagi warga kota Tbilisi di Georgia. Tbilisi adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan Georgia saat ini. Pada tanggal itu, sebuah meteor jatuh menimpa kantor pemerintahan Abbasiyah di Tbilisi. Abbasiyah menguasai kota Tbilisi ini sejak tahun 736 Masehi. Awalnya bangsa Muslim yang saat itu dimotori oleh kekhalifahan Rashidun menyerbu tanah Georgia di tahun 645 Masehi. Hingga akhirnya pemerintahan itu berganti dari Rashidun ke Umayyah dan dari Umayyah ke Abbasiyah. Kota Tbilisi ini menjadi pusat pemerintahan bangsa-bangsa Arab yang beragama Muslim di Georgia pada masa itu. Di hari itu, di tanggal 6 Januari 786, sebelum meteor itu jatuh menghantam dan membakar pusat pemerintahan Abbasiyah, ada seorang pemuda yang dieksekusi mati. Kepala yang dipenggal, tubuhnya diseret menuju sebuah sungai dan akhirnya dibakar di sungai itu. Pemuda itu adalah seorang pembuat parfum yang lahir di kota Baghdad tahun 756 Masehi. Beliau berpindah ke kota Tbilisi mengikuti sahabatnya, Pangeran Nerses, seorang sisa-sisa kerajaan Georgia yang ditaklukkan oleh bangsa Abbasiyah. Pangeran Nerses ditangkap oleh kekhalifahan Abbasiyah di tahun 772 Masehi. Beliau diasingkan ke kota Baghdad, tempat di mana Abu Muda lahir dan dibesarkan. Selama masa pengasingan ini, Pangeran Nerses dan Abu menjadi teman dekat. Selama 3 tahun pengasingan, mereka kerap bercengkrama, mengenal satu sama lain, bagaikan seorang saudara. Hingga akhirnya di tahun 775 Masehi, Pangeran Nerses dibebaskan. Dari situlah Abu mulai mengikuti perjalanan Pangeran Nerses. Pangeran Nerses akhirnya kembali ke kota Tbilisi di tahun yang sama, 775, bersama dengan Abu, dan menjalani hidupnya sebagai rakyat biasa. Mereka berdagang menjadi seorang penjual parfum yang cukup sukses di kota Tbilisi saat itu. Abu yang seorang Muslim awalnya menjadi pendakwah agama Islam di kota Tbilisi. Namun apa yang dia terima di lapangan berbeda dengan apa yang ia pelajari sewaktu kecil. Sejak kecil, Abu diajari bahwa Islam itu agama damai tanpa paksaan. Tapi yang dia temui di kota Tbilisi berbeda. Para pasukan Abbasiyah bertindak seenaknya, memaksa orang untuk beragama Islam atau setidaknya mengakui dan mengikuti tata ibadah Islam, walaupun mereka bukan seorang Islam. Hal ini membuat Abu menjadi heran, apakah itu hanya sekedar tindakan oknum atau memang beginikah agama yang dia anut
sebenarnya. Di tahun 779, Pangeran Narses berhijrah dari Tbilisi ke kota Khazaria. Sejumlah besar umat Kristen saat itu pindah ke sana untuk menyelamatkan diri mencari suaka. Di kota Khazaria inilah Abu meminta diri untuk dibaptis. Setelah dibaptis, mereka mencari suaka lagi ke kota Abkhazia yang saat itu dipimpin oleh sebuah kerajaan Kristen. Kurang lebih selama 3 tahun, Abu dan Pangeran Narses berada di kota Abkhazia. Abu menjadi seorang petapa di sana, menjalani hidup dalam kerahiman dengan Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 782, Pangeran Narses kembali ke kota Tbilisi. Awalnya Pangeran Narses sudah mencegah Abu untuk ikut ke kota Tbilisi. Tapi sebagai teman yang baik, Abu memilih untuk mengikuti Pangeran Narses. Setibanya di Tbilisi, Pangeran Narses ditangkap oleh pihak Abbasiyah dan dipenjara. Namun, Abu berkat bantuan Pangeran Stepanus berhasil lolos. Abu dibebaskan dari penjara. Selama 3 tahun beliau bersembunyi di bawah kota Tbilisi, berpindah-pindah menyelamatkan diri. Hingga akhirnya di tahun 785 Pangeran Stepanus kehilangan kekuasaannya. Seorang penguasa muslim ditunjuk dari kota Baghdad untuk memimpin provinsi Tbilisi. Penguasa muslim ini mengetahui keberadaan Santo Abu, seorang muslim yang berpindah keyakinan menjadi seorang Kristen. Beliau menjadikan Abu menjadi seorang buronan, hingga akhirnya Abu tertangkap pada pesta perayaan Santo Stepanus tanggal 27 Desember 785. Beliau masuk penjara, dipukuli dan tidak diberi makan selama kurang lebih 9 hari. Selama masa penahanan itu, beliau dipaksa untuk kembali memeluk agama Islam, tapi beliau menolak. Terjadi respon penolakan dari warga-warga Kristen di kota Tbilisi terhadap aksi penangkapan ini. Namun, Abu yang saat itu masih terbilang cukup muda, 30 tahun, tampil ke depan. Sambil tersenyum dan tertawa, dia menenangkan teman-teman seagamanya. Dia berkata, "Jangan takut, aku akan pergi ke Tuhanku. Berbahagialah dan damailah. Semoga kalian dilindungi oleh Tuhan." Itu adalah sepenggal perkataan yang diucapkan Santo Tbilisi, Abu Tbilisi, kepada teman-temannya sebelum ia akhirnya dieksekusi mati di tanggal 6 Januari 786. Sebelum dieksekusi mati, tubuhnya ditelanjangi, dipukul di depan umum, di depan semua orang yang hadir. Beliau masih diledek oleh pihak Abbasiyah. Tujuannya supaya
Abu gentar dan mau pindah agama. Tapi Abu tidak pernah gentar. Dia hanya tersenyum dan meminta kematiannya. Tanpa perlawanan, tubuh dan kepalanya terpisah. Tidak berhenti di situ, pihak Abbasiyah menyeret tubuhnya ke pinggir sungai di pinggiran kota Tbilisi. Beliau diseret dan tubuhnya dibakar di tepi sungai. Setelah terbilang cukup hangus, jenazahnya pun dibuang. Semua orang menangis melihat kematian Abu, seorang pemuda yang sangat ramah, yang mereka lihat sangat baik terhadap kaum yang terjajah. Beliau adalah seorang Arab, tapi mau bergaul dengan warga pribumi Georgia. Di sore harinya, tanpa terduga, sebuah meteor jatuh menghantam tempat eksekusi mati Abu saat itu. Meteor ini membakar setengah dari halaman dan gedung pemerintahan Provinsi Tbilisi. Di malam harinya, sebuah sinar terang menyinari kota Tbilisi. Sinar itu berasal dari sungai tempat jenazah Abu dibuang. Saudara, Tuhan tidak diam ketika Santo Abu ini disiksa oleh pihak Abbasiyah. Memang betul Tuhan membiarkan Santo Abu ini tewas terbunuh. Tetapi di hari yang sama pula Tuhan membalaskan apa yang diterima Santo Abu. Hal ini membangkitkan semangat kaum pribumi Georgia. Mereka tetap teguh menghadapi penjajahan kaum muslim. Segala siksa yang mereka terima tidak membuat mereka gentar. Mereka tetap teguh dalam imannya untuk mengikuti Kristus. Hari ini Santo Abu Tbilisi diperingati setiap tanggal 8 Januari. Dari Santo Abu Tbilisi ini kita belajar kasih Tuhan itu lintas bangsa. Mereka yang bukan lahir dari seorang Kristen bisa dipanggil menjadi seorang Kristen. Seorang pemuda yang lahir di kota Baghdad, yang tidak pernah mengenal iman Kristen, bisa menjadi seorang Kristen yang begitu kuat imannya. Tidak terbayang dari Baghdad bisa merantau ke Georgia hanya untuk bisa bertemu dengan Kristus. Terus sebarkan kabar sukacita kita kedatangan Yesus Kristus. Tidak perlu hari ini, esok, atau lusa. Kita tunggu saja, kita kabarkan, hasilnya akan datang di kemudian hari. Sama seperti Santo Abu yang butuh waktu 7 tahun untuk akhirnya menjadi seorang Kristen. Terkadang memberitakan Injil itu butuh waktu lebih lama. Tapi dari 7 tahun itulah seorang santo lahir. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.